Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kali ini saya akan kembali membahas prediksi soal P3K tahun 2022, yaitu khusus untuk soal kompetensi manajerial. Soal yang saya bahas ini adalah soal berdasarkan kisi-kisi terbaru. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Sejak muncul COVID-19, maka pelayanan mengalami perubahan dengan mempertimbangkan aturan kesehatan yang disebut dengan pemberian pelayanan publik pada masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, yaitu ... Yang ditanyakan yaitu mengenai pemberian pelayanan publik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Apakah A. memberi petunjuk, B. mendapat ide, C. memberi batasan, D. memberi pedoman. Perlu teman-teman ketahui bahwa setiap jawaban itu memiliki poinnya masing-masing. Adapun poin yang terdapat dalam soal kompetensi manajerial yaitu terdapat 4 poin. Kalau soal sosiokultural itu memiliki maksimal 5 poin. Jadi nantinya kita dituntut untuk memilih poin mana yang paling tinggi. Menjawab, teman-teman harus tahu bahwa masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang diterapkan pada aturan kesehatan, salah satunya yaitu membatasi jumlah layanan, biasanya dihitung per hari, baik pendaftaran secara online maupun pendaftaran melalui offline. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan dan penumpukan antrian pengunjung. Itu artinya dalam aturan tersebut terdapat sejumlah batasan. Jadi, jawaban yang mendapatkan poin 4 yaitu adalah C. Untuk poin 3-nya yaitu D, poin 2 B, dan poin A adalah 1. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Tujuan pelayanan publik didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam penyediaan ... Apakah A. fasilitas dan administrasi publik, B. prasarana, C. komunikasi, D. interaksi? Oke, sesuai pertanyaan, kita fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan publik ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah A. fasilitas dan administrasi publik. Sebelum dilanjut ke pembahasan soal, saya mau kembali mengingatkan bagi teman-teman yang belum bergabung di Ayo P3K untuk segera bergabung. Gak terasa ya teman-teman, sekarang informasi mengenai pembukaan seleksi P3K tahun ini sudah mulai beredar. Jangan sampai nih teman-teman ketinggalan ya, karena mungkin saat ini teman-teman sedang bersantai, jutaan pesaing di luar sana sedang sibuk belajar. Saat ini, Ayo P3K ingin menjadi teman belajar kamu, temukan kemudahan dan pengalaman belajar yang sangat praktis di sini. Ingat, mengerjakan soal dengan benar saja itu belum cukup. Saat tes nanti, teman-teman akan dibatasi oleh waktu. Tapi tenang, Ayo P3K menyediakan solusinya. Di sini terdapat fasilitas analisa waktu untuk membantu teman-teman mengetahui berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan setiap soalnya. Sehingga pada saat tes nanti teman-teman lebih siap dan dapat mengantisipasi kekurangan waktu. Untuk masalah harga, teman-teman jangan khawatir karena saat ini Ayo P3K sedang mengadakan ekstra diskon dari harga normal Rp249.000 menjadi Rp99.000 saja. Jika ingin mendapatkan potongan yang lebih besar lagi, teman-teman bisa memasukkan kode saya, yaitu Henry96F sebelum melakukan pembayaran. Untuk link pendaftaran dan kodenya sudah saya simpan di kolom deskripsi, jadi tunggu apa lagi, daftar Ayo P3K sekarang juga. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, aparatur pelayanan dituntut untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati.
Layanan seperti ini tercermin dari kesungguhan aparatur untuk melayani. Kesungguhan yang dimaksud adalah titik-titik. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Kepuasan pelanggan, B. Ekonomis, C. Geografis, atau D. Minimalis? Ini pertanyaan yang mudah sekali ya teman-teman. Tentunya kita tahu bahwa seorang pelayan harus menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Karena apa? Sebagai aparatur pelayan, sudah dituntut untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan secara total. Jadi, untuk jawaban yang tepat di sini adalah A, kepuasan pelanggan. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, krisis kesehatan mengakibatkan terhentinya aktivitas sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, bisnis, dan lain-lain yang mempengaruhi perekonomian nasional secara signifikan. Untuk mencapai tujuan bersama mengatasi COVID-19 sangat diperlukan titik-titik. Oke, pertanyaannya di sini mengenai krisis kesehatan ya yang diakibatkan oleh COVID-19. Yang ditanyakannya yaitu untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi COVID-19 ini, hal apa yang perlu dilakukan? Perlu digarisbawahi ya teman-teman, yaitu mengenai tujuan bersama. Karena apa? Pandemi COVID-19 ini tidak hanya dirasakan di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Jadi untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kerjasama internasional agar dunia sama-sama dapat mengatasi krisis ini melalui Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tujuannya agar lebih fokus mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan penyebaran COVID-19. Jadi sudah ditemukan ya teman-teman jawaban yang tepat yaitu C, kerjasama internasional. Masih semangat ya teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perusahaan sudah menjadi keharusan dalam menaati peraturan pemerintah. Saat ini, pandemi corona yang mengguncang beberapa negara membuat setiap pekerjaan ataupun tanggung jawab harus dikerjakan di rumah. Sebagai contoh nyata bahwa setiap pekerja dianjurkan mulai terbiasa menggunakan layanan titik-titik. Yang ditanyakan yaitu mengenai layanan yang menunjang pekerjaan. Kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 melanda, setiap pekerja dari perusahaan dituntut untuk bekerja dari rumah atau WFH. Sebagai contoh nyata bahwa setiap pekerja dianjurkan mulai terbiasa menggunakan layanan online seperti video call sebagai suatu perubahan diskusi tatap muka. Perubahan tersebut tentunya membuat setiap perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu beradaptasi pada kondisi tersebut. Teman-teman di sini pasti sudah menemukan jawaban yang tepat ya, yaitu jawaban yang tepat adalah A, online. Sementara itu dulu ya teman-teman, soal yang saya bahas hari ini. Apabila ada permintaan ingin dibahas soal lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai soal P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa melihatnya di playlist atau bisa mengkliknya di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.